Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Langsung saja kita membaca hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang menjadi kegiatan rutin kita di dalam majelis safari setiap Sabtu pagi kita dengan membaca satu hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah memasuki hadis ke-261. Hadis ke-261. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dikatakan di sini qala al-mu'allim rahimahullah wa ta'ala bi wajhaini nabi wa an abi hurairah wa an abi hurairah an bin Hasan al-Muzani wa huwa min ahli al-bayyinah ridwan radhiyallahu anhu anna Abu Sufyan ata Salman wa Suhail. Hari ini atau tahun ini harus pulang, nggak boleh masuk balik ke Madinah. Tahun depan baru boleh kalau berangkat haji. Tahun ini nggak boleh. Padahal sudah berangkat dari mana? Dari Mekah dan dari Madinah pakai baju ihram, ada bawa kambing, siap untuk haji. Ternyata di perbatasan kota Mekah dan Hudaybiyah sebab baru masuk. Nggak bisa dilayani makanya para sahabatnya jalankan dari Mekah ke Madinah kita mau haji berangkat sampai bandara Kajabi dulu terasa udah pakai baju tas di bawah tidak ada dada udah pakai apa udah selamat semuanya berangkat sampai bandara suruh pulang sampai suruh pulang bisa-bisa nggak pulang. Nah, kata apa? Udah marah kita sebagai itu, aku mungkin juga malunya luar biasa. Ini sahabat dan ada Madinah bukan 400. Kalau kita dari Masjid Nabawi sampai 95 kilo. Kalau dari Bil'ali bisa 465 kilo. Jarak pakai waktu yang cukup hampir 10 hari. Luar biasa sampai pada dalam dalam padahal mungkin lebih berhasil hanya waktu 5 jam. Ini hampir 10 hari sampai di batas itu sudah satu lapangan masuk ke dalam ibu dewi diserta nggak boleh masuk. Akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabat berhenti tidak masuk. Buatlah tenda di Hudaybiyah. Lalu mulai mereka tidak mengizinkan dan membuat musyawarah negosiasi bagaimana Rasul bisa masuk dengan kaum muslimin. Kata Rasul itu berangkat nggak bawa peralatan perang, kita pakai tenda, kita bawa kambing, bawa untuk yang kita sebagai biara, sebagai korban. Jadi tidak ada niat perang, kenapa tidak boleh masuk? Pokoknya itu tidak boleh masuk. Dan akhirnya diutuslah beberapa orang untuk berdialog dengan orang kafir tersebut. Tapi untuk semua, kalau Nabi Khattab sudah ya Rasul perang aja, mau ngapain lagi mana sebagai lagi dari Mekah balik lagi ke Madinah tidak berhasil, sudah perang aja. Tapi Rasulullah tenang. Waktu bertemu dengan orang kafir tersebut itu orang kafir biasa. Ketemu sama orang kafir lagi dialog, disewa kemudian
Anda kan Rasul, Anda kan utusan Allah, Anda kan Nabi, bukankah di dalam perintah Nabi, diperintah di dalam diri, di dalam diri Anda, kita tak memilih. Kata Rasul, aku tidak pernah bilang tahu ini hanya, tapi Allah memberikan mimpi kepada kita akan haji. Kami tak tahu ini apa tahun berikutnya. Wah, Allah namanya cari bahasa orang mencari gara-gara aja biar udah berantem aja perangannya sekalian. Saat genting, saat luar biasa. Bahkan waktu itu Nabi dulu pula kayak merasa kira pula itu sahabat kamu. Enggak orang itu dari udah jalan sekian lama niat bagus, nggak ada yang pernah keketnya orang masih disuruh balik lagi sekarang lagi. Kalau dari mana ada darah wajib kami udah sampai lebih Mekah. Saat itu Nabi bingung mau kemana, negosiasi untuk akhirnya Rasulullah SAW ngirim Utsman bin Affan. Utsman bin Affan termasuk tokoh yang juga dicintai sama orang kafir Rasulullah. Orang kafir Rasulullah yang sedang sama Utsman. Kalau dikirim rumah, saya pernah dengar. Kalau dikirim rumah banyak banyak, dikirim alim banyak, tapi Utsman masih banyak diterima. Orang kafir juga masih diterima. Karena Utsman itu dari zaman itu dikawal modelnya dan akhirnya Utsman masuk. Dan kota Mekah, dan Utsman masuk dalam kota Mekah, nyari dalam Mekah sudah bisa masuk kota Mekah. Sehari dan 2 hari tidak ada. Hari ketiga dibisukan Utsman dibunuh di kota Mekah. Wah, mulai sahabat berdiri beneran kalau tidak beneran perang ini sekalian. Ini kalau saya Utsman terbunuh perang. Berita isu Sayyidina Utsman dibunuh. Akhirnya Rasulullah SAW dengan berita itu mengumpulkan para sahabat. Dengan berita Sayyidina Utsman terbunuh, bagaimana sikap kalian? Mereka bilang, ya Rasulullah, kami akan membela Anda sampai tetes darah yang terakhir. Baiklah kita berbayar yang semua satu persatu. Saya berjanji untuk mengikuti Allah dan Rasulnya dalam sampai terakhir tidak akan apapun yang diperintahkan Rasul kami akan sampai mati. Kalau musuh perang tidak boleh senjata. Kami siap perang, itu namanya bayar. Satu persatu bayar di sini. Di antara yang ikut bayar adalah siapa? Abu Hurairah Akhir bin Amr al-Muzani. Itu yang ikut bayar kepada Rasulullah SAW. Rasul begitu kagum dengan para sahabat dan siapa bela Nabi dapat memakai ihram senjata seadanya, tapi siap bertempur sampai ke terakhir. Nabi berkhutbah kabar gembira dari Allah, setiap kalian yang ikut baiat di hari ini sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang hadir dan berbaiat tidak akan pernah celaka di hari kiamat. Kata para ulama termasuk yang dijamin di surga. Tapi nama-namanya tidak disebut satu besar. Kalau 10 sahabat yang dijamin satu ini umum. Oleh karena itu, kalau ada sahabat yang masuk ikut baiat Ridwan disebut di dalam kitab Sahih Muslim ini dari Abu Hurairah Akhir bin Amr al-Muzani wa huwa min ahli baiat Ridwan. Dia termasuk ahli baiat Ridwan. Kenapa disebut ini? Karena ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah termasuk sahabat mulia yang sudah mendapatkan jaminan surga secara umum. Walaupun namanya tidak satu oleh Rasul, tapi dia termasuk orang yang beriman. Siapa orang Mekah yang tidak keluar dari rumah selamat. Siapa orang Mekah yang tidak membawa senjata selamat. Siapa orang yang masuk rumah Abu Sufyan selamat. Jadi dia termasuk para tokoh. Karena Abu Sufyan waktu itu termasuk yang memata-matai Rasul. Jadi waktu Rasul berangkat dengan pasukan Madinah menuju Mekah, ada mata-mata orang termasuk Abu Sufyan ketangkep di tengah jalan. Ketangkep, kemudian dia bisa jadi tawanan Rasul.
sahabat pada bawa air ke tubuhnya Nabi berwudu. Rostok berwudu, buang kumurnya bekas air kumur Rasul itu sama sahabat diambil, disapin ke badan bekas kumurnya Rasul. Rasul berwudu, airnya dia ditadani sama sahabat, habis jatuh sakit. Jadi tidak ada air yang jatuh dari anggota tubuh Nabi kecuali jatuh ke tangan para sahabat. Itu air wudhu Nabi, karena air wudhu Nabi tidak mustahil. Air wudhu kita mustahil dalam adab syar'i. Kalau tidak wudhu, airnya apa lagi? Air bekas air wudhu kipratan saja. Air yang kurang dari 2 bulan, air sedikit nggak boleh dalam adab syar'i itu dipakai. Itu namanya apa? Mustahil. Kenapa? Karena wudhu kita air bersih, kalau kemarin baru tidak boleh bawa dosa. Kata Imam Ahmad, seandainya kita bisa melihat air itu warnanya bukan putih, bukan bernilai 3 hitam karena dosa-dosa. Jadi kita menurut air, makanya kalau dijatuh ke air yang sedikit, air itu sama dengan apa? Kotoran dosa. Dan makanya kita syariah ini mustahil dari umurnya air itu setelah keluar dari perutnya lebih wangi daripada yang wangi yang terwangi. Air umurnya itu tiba-tiba ya sakit tidak tidur air Rasulullah Alaihi. Makanya pernah bilang nggak boleh kita berlebihan Nabi, nggak boleh Nabi ini manusia biasa, mesti kita biasa-biasa Nabi itu ada nama Rasul. Muhammadun basyarun wa laysa kal-bashari an-nasu hajarun wa huwa kal-yahudi. Nabi Muhammad itu memang manusia, tetapi tidak seperti manusia biasa. Yuha ilayya annama ilahun ilahun, tapi diberikan wahyu kepada saya. Orang belajar wahyu beda. Jangan dapat wahyu. Orang belajar ilmu menjadi alim beda begini. Turunnya beda, kemuliaannya beda, baru dapat ilmu tidak ada. Bagaimana Nabi bukan ada itu langsung dari Allah, bagaimana sama kita ilmu. Rahmat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari Abu Sufyan meninggal. Orang itu ikan jadi tawanan, kata Abu Sufyan, nggak ada tawanan yang kayak ditawarin Nabi, kagak diingat. Kalau mungkin disampaikan aja bebas dulu itu tawaran orang maksudnya dulu Rasulullah dulu dia kata Rasulullah. Jadi cerita tawaran Nabi, kalau tawaran sekarang coba belum pernah hasilnya dihubungi dulu belum tahu ini baru tawaran baru tersangka. Jadi kita pulang balik itu bebas semuanya. Umumkan kepada mereka kalau keluar dari rumahnya membawa senjata di mana sudah bebas. Tapi kalau keluar membawa senjata atau di dalam rumah atau masuk ke rumah Anda wahai Abu Sufyan, Islam dikasih tahu Abu Sufyan ke sana, kasih tahu kepada kaum kami harus masuk ke luar. Apakah ada yang keluar? Ketakutan mana? Ada yang masuk ke rumah Abu Sufyan. Kalau keluar dia tidak bersenjata. Ada yang masuk Nabi Muhammad tidak ada perlawanan sama sekali di Mekah. Dan pembukaan Mekah malam begitu girangnya Nabi katanya tidak ada kemenangan Allah beri lebih pembukaan Mekah. Kenapa? Kemenangan tanpa menumpahkan darah. Karena Rasul tidak suka menumpahkan darah. Rasul tidak suka Rasul tidak suka anarkis sama sekali. Tetapi kalau keadaan harus diam. Tapi kalau bisa dihindarkan Nabi begitu gembira untuk tidak menumpahkan darah Rasulnya. Makanya tidak ada kemenangan yang disebut Fathu Makkah atau pembukaan kemenangan kecuali Allah. Kenapa? Kemenangan yang hakiki adalah kemenangan yang tanpa menumpahkan darah. Ashabi Muhammadin Muhammadan
ahadan wa yuhibbu ahadan. Aku tidak pernah melihat seseorang mencintai seseorang kamu di ashabi Muhammad seperti cinta para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah ada orang yang cinta Nabi melebihi para sahabat cintanya kepada Rasulullah SAW. Cintanya tidak pernah cuma segini doang. Berdoa mengambil air mudahnya Nabi nggak berbeda. Nah, karena Nabi menurut Nabi nggak ada pihak yang penting tetap tidak bilang bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Karena dia di beberapa berarti ada silat ada sedikit kita nonton nggak ada mulai. Insyaallah kita belajar pada sini kita akan detailkan dan kita baca seperti yang ditulis oleh para ulama. Jangan suka korupsi. Korupsi bahaya juga. Korupsi ulama lebih bahaya dari korupsi pejabat. Coba tapi kalau ulama korupsi bahaya, korupsi dipotong menjadi habis dipotong-potong sesuai dengan kemauan, ini lebih khatar, lebih berbahaya. Soal ulama-ulama tidak dijadikan ulama-ulama yang besar-besar yang jujur, amin ya. Intinya kalau kita 36 Hijriah, dia yang paling berjasa di dalam usul Khandaq, perang paling ya. Waktu di Madinah, waktu pasukan kafir bersemangat dengan jumlah 10.000 mau menghancurkan kota Madinah. Nabi untuk mensiasati supaya mereka tidak bisa masuk pertahanannya di beberapa paling Khandaq. Itu usul daripada Salman. Karena usul tidak ada dua paling diceritakan, maksudnya orang Arab tidak ada cerita bikin paling. Kalau melindungi negeri bikin paling tidak pernah ada di orang Arab. Idenya dari orang Persia. Ini namanya Salman orang Persia. Kata Salman, ya Rasulullah, kami di Persia kalau musuh berusaha supaya musuh tidak masuk dalam terjadi, kami berpaling. Maka dibuat berpaling oleh Rasulullah SAW. Jadi itu adalah ide daripada Salman al-Farisi. Berarti dia bukan orang Arab, Salman aslinya dari Persia, bukannya orang Roma. Tapi ceritanya dia ini suku beliau itu suku Suhaib diserang sama kabilah di Arab, dia tinggal di Basra. Kemudian setelah diserang kalah sukunya dia akhirnya jadi kecil diambil jadi budak. Setelah diambil dari budak, kemudian dijual ke Roma. Jadi dijual ke Roma, ada di Basra. Dia jual ke Roma. Jadi budak kecil. Akhirnya dari kecil si Suhaib ini tumbuh besar di kota Roma. Sampai akhirnya masih menjalankan bahasa Romawi. Dia pintar bahasa Arab yang bagus. Karena sudah tinggal di rumah dari dan orangnya memang kulit, rambutnya kuning. Jadi dia orang aslinya dia ibu yang namanya Hamamah, asli orang Nasr, orang Arab asli bapak ibunya. Tapi memang ada kulit dan ditaruh atau diundang menjadi budak dari kecil sampai dewasa di Roma. Di Roma sana dia nggak bisa bahasa Arab, bahasa Arabnya kayak orang Jawa tidak bahasa Arab. Sedikit-sedikit kalau ada pedagang Arab datang ke Roma, nah dia bilang jadi bahasa Arab kurang fasih. Dan kalau Roma memang orang Roma pintar. Dia hidup di Roma salah satu anak kaisar. Jadi ada kaisar Roma, salah satu anak kaisar dia budak. Karena budak anak kaisar dia sering mudah di dalam istana. Dia jadi budaknya salah satu anak kaisar terus dan dia melihat anak kaisar itu berdatang bagaimana budaknya besar di Roma. Dia akhirnya berjaya. Akhirnya ketika ada orang Arab dan keadaan ke Roma dan dia tidak benar ada orang dia memang punya si Suhaib bersama lingkungan Roma.
dia berangkat begitu sampai dia masuk Islam, dia tahu bagaimana Islam. Dia bilang tidak coba perjalanan fitrahnya dia tidak dia budak tapi dia bisa lihat bagaimana kehidupan yang dunia. Akhirnya dia dengar ada berita ada nabi penasaran. Dalam riwayat dia kabur dari budaknya ditawar itu langsung dia lari mengikuti orang-orang kafilah Arab ini. Dan lain dia terus dia kerja dia pintar dan dia kerja tidak betul dibayar kembali. Terlebih kembali dia keluar pergi. Intinya dia keluar dari rumah masuk ke Mekah. Cuma apa tujuannya nyari jalan nyari jalan dia pengen tahu akhirnya cari ketemu Rasulullah sehingga cerita dia masuk Islam. Ketemu Nabi nggak pakai rahanya lagi melihat Nabi yang begitu orang masuk dan seterusnya masuk Islam sehingga dia masuk Islam. Dan waktu masuk Islam itu dikatakan dia miskin tidak punya apa-apa miskin sama sekali. Dalam riwayat dia waktu masuk ke Mekah itu kafilah sama kafilah itu diambil dijual. Jadi orang apa ada dua intinya dia jadi miskin dia mudah kalau nyamakan di Mekah tapi ketemu Nabi masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam dan dagang bisa membebaskan diri dan akhirnya menjadi kaya. Kenapa? Karena pengalaman adalah dari rumah diturunkan dengan dipakai di Mekah dan berhasil. Dan akhirnya sehingga cerita Rasulullah SAW begitu hebat pendidikan kepada Suhaib. Suhaib dia bilang sangat cinta kepada Rasul. Suhaib itu dikatakan aku ini kalau satu hari dia melihat Rasulullah sakit di Suhaib. Suhaib ini kalau satu hari dia melihat Nabi sakit. Suhaib cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga cerita akhirnya berangkatlah Rasulullah hijrah ke Madinah. Sahabat pada hijrah ke Madinah. Suhaib belum. Kenapa? Dia di situ pedagang khusus emas. Pedagang emas dan mereka paling besar Suhaib di Kota Mekah. Jadi orang terbesar dagang emas. Akhirnya Suhaib mereka pulang ke emas dapat semua. Jadi Suhaib jadi miskin nama sekali dengan Bapak harta sama sekali. Kenapa? Katanya aku tidak bisa menahan kedua kepada Rasulullah. Oh, cinta Suhaib. Aku ini luar biasa diceritakan dan tidak kami kemaluan pribadi. Berhenti pagi bangun hari sampai Nabi berkata baru Nabi sampai ke Kuba satu hari Suhaib nyusul. Aku nggak akan cepat Suhaib itu. Padahal baru ibadah keluar sebelum Nabi. Kenapa cepat itu? Karena Nabi kan sempat tinggal di 3 hari bersembunyi. Jadi potong hari ini 5 hari, tapi beda hari sehari. Apa kata kata Rasulullah? Suhaib bilang aku tidak bisa berdiam. Apakah tidak bisa berdiam walaupun semalam? Kenapa? Karena aku tidak bisa menahan kehidupan bertemu dengan Rasulullah. Itulah Suhaib cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dijadikan orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah bilang apa? Rabbi al-Baik ya Aba Yahya. Rabbi al-Baik ya Aba Yahya. Rabbi al-Baik ya Aba Yahya. Itu ayat itu panggilan daripada Suhaib. Rabbi al-Baik perdagangan yang sangat menguntungkan wahai Abu Yahya. Perdagangan yang sangat menguntungkan wahai Abu Yahya. Itulah ungkapan Nabi untuk siapa? Suhaib, karena dia limpahkan semua hartanya untuk menjaga imannya. Perdagangan yang sangat menguntungkan. Subhanallah. Salman Sabit Rasulullah bilang anak Sabit al-Awwal wa Salman Sabit al-Rum Sabit al-Farid wa Suhaib Sabit al-Rum wa Bilal Sabit al-Habasyah. Itu Rasulullah bilang anak Sabit al-Awwal, aku adalah orang yang pertama dari bangsa Arab yang paling mulia. Salman Sabit al-Rum Salman adalah orang yang pertama yang paling mulia dari
Abu Sufyan lewat, orang-orang ini tidak Salman, Suhaib, tidak ngomong kalau itu kepada mereka. Wallahi ma'akhadha suyuf wallahi minhum al-muhillah ma'akhadha. Dikatakan demi Allah, pada Allah tidak sampai membahasakan musuh Allah. Maksudnya itu ngomong begitu. Jadi Abu Sufyan lewat, ini 3 orang ngomongnya begitu. Sungguh pedang Allah yang tidak sampai menebas leher musuh Allah. Maksudnya kata kalimat ini bahwa ketika melihat Abu Sufyan ini dulu orang yang suka nisah orang-orang Muslim. Walaupun Abu Sufyan itu termasuk seperti dia ulama ini, tapi akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Ini Abu Sufyan termasuk orang kafir. Dia suka mukuli orang merdam itu, suka digunakan untuk melepas kaum muslimin. Tapi dia masuk Islam. Nah, mereka bertiga ngomong itu kayaknya untuk pendampingan nggak kena sama orang yang sudah memusuhi musuhnya Allah. Ini dulu kalau sampai dia nggak masuk Islam, ini ada masa motong dia orang. Itu kata 3 orang. Cuma dia untuk satu Abu Sufyan ada 3 orang Sufyan seakan-akan ketemu Abu Sufyan dulu di zaman jahiliyah. Ini orang apa? Khusus sekali dengan Islam dari kaum muslim. Untuk dalam peperangan dia tidak ketemu kita sebelum Bapak masuk Islam. Kalau ketemu bisa mati kita. Tapi tidak. Jangan-jangan mau membuat marah mereka bertiga. Kenapa? Karena perbuatan ini mati bertiga itu sama Bakar dicintai ke Nabi yang Bakar. Jadi Rasul bukan ada Bakar, tapi belain siapa? 3 orang. Kenapa? Karena Rasul tahu maksudnya tidak benar. Yang kedua, mereka kan umumnya tidak merupakan Abu Sufyan. Terus Abu Bakar, jangan kalian menjadikan orang yang mulia seakan-akan kalian itu belajarnya kalah sama siapa? Sama Abu Sufyan. Itu orang perokok kalian biasa-biasa saja 3 orang ini. Nah itu nanti ternyata kasihkan dengan omongan Abu Bakar. Akhirnya Rasul bilang, Abu Bakar jangan-jangan membuat marah mereka. Lain pun tak tahu jika kau membuat marah mereka, yaitu 3 orang tadi. Sungguh membuat murka. Jangan bikin kesini itu orang tidak, itu orang lemah, itu orang Romawi, orang Persia, orang Habasyah, itu orang-orang rendahan, orang bawah. Tapi jangan membuat mereka marah. Kalau mereka marah berarti Allah akan marah kepada mereka. Kalau ada berbuat hebat, maka Allah akan marah kepada Kebal ini bersifat malu kepada orang fakir, orang lemah itu tadi ya, karena dia tokoh dan menyalahkan tidak karena dia bukan kelas dengan Abu Sufyan. Itulah kata Rasul Abu Bakar, kalau kau menjadi mereka bertiga membuat marah mereka bertiga, maka kalau membuat marah yang hati-hati, menyakiti orang lemah, menyakiti orang miskin, merendahkan orang miskin, itu akan membuat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muliakan semua orang Nabi Muhammad, jangan hanya dipandang dengan hartanya, jangan hanya dipandang dengan jabatannya. Kalau mereka umat Rasulullah, kalau mereka muslim-musliman, maka kita muliakan mereka sebagaimana Allah dan Rasulnya memuliakan mereka semuanya. Jadikan kita mencinta orang-orang miskin, jadikan kita mencinta orang-orang yang rendah dalam pandangan dunia. Allah tinggikan karena kecintaan kita kepada mereka melalui yang amin. Ya Rabbal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Satu hadis dari Imam Muslim. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang dalam bahasa hadis 260